setiap kami mulai firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Halo. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan senang boleh berkumpul kembali pagi hari ini. Oke, hari ini kita mulai berbeda, kita mulai jam 10 pagi sehingga kita bisa mempersiapkan diri juga, tidak terburu-buru ya, lebih rileks ya. Jadi tadi ada yang saya lihat lebih awal datang. Kalau saudara pengen datang lebih awal juga boleh. 9.30 itu kita sudah ada doa persiapan. Nah, kenapa? Karena ibadah ini kan tentang Tuhan kan. Ya kan, kalau bupati aja datang pasti kita prepare-nya luar biasa kan. Nah, kita ibadah ini bukan tentang saya, ini ibadah tentang Tuhan. Itu makanya kita mau kalau saudara ada waktu datang lebih awal, karena semua kita di sini kali ibu dan anak baru kan. Kalau di pesta itu kan biasanya awal-awal datang kan untuk mempersiapkan pestanya. Ini juga kita hari Minggu, hari perayaan Tuhan kita. Jadi kalau merasa ada waktunya, silakan datang lebih awal 9.30 sehingga kita bisa berdoa bersama-sama di tempat ini. Oke, pagi hari ini kita akan lanjutkan perjalanan kita, petualangan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul itu di dalam bahasa Inggrisnya ditulis Acts, ya, A-C-T-S. Pernah nggak bertanya kenapa ditulis Acts? Kalau di bahasa Inggris Kisah Para Rasul, ya kan? Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggrisnya jauh kali gitu kan, Acts, Kisah Para Rasul. Kira-kira ada yang pernah bertanya? Oke, jangan khawatir, ada jawabannya. Next. Oke, tapi sebelumnya Injil Kristus ya. Yesus datang berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Allah sendiri. Dia mati untuk dunia, bukan hanya untuk orang Kristen. Dia bangkit, dia naik ke surga, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Jadi itu tadi jawabannya. Kenapa Acts? Karena Acts of the Holy Spirit, perbuatan-perbuatan Roh Kudus maksudnya, melalui kisah para rasul. Nah, jadi kalau Kisah Para Rasul di Alkitab kita berhenti di pasal 28. Tapi kita hari ini juga bagian daripada Acts of the Holy Spirit. Belum selesai kitab itu. Ya, kita sedang menuliskan kitab itu. Amin. Saudara dan saya sedang melanjutkan Acts of the Holy Spirit. Jadi di surga Yesus ditinggikan oleh Bapa, di bumi Yesus dimuliakan oleh Roh Kudus. Jadi setelah Yesus mati, gereja bersaksi kepada dunia. Jadi hari ini judulnya bersaksi di tengah tantangan. Next. Nah, tadi Chelsea baca kan dari Kisah Para Rasul. Kalau saya buka boleh nggak? Boleh ya. Kadang-kadang megap kayak berenang dulu di sungai gitu, mau tenggelam, mirip-mirip gitu. Oke. Nah, kok tiba-tiba si Saulus ada di Antioquia gitu kan? Bagaimana ceritanya? Nah, setelah ingat cerita Barnabas dilempari, ingat ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Setelah dia dilempari, ternyata jemaat mula-mula bukan jadi takut, mereka tersebar akhirnya dan sampailah ke Antioquia di Syria sekarang. Antioquia di Syria. Nah, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Barnabas masih ingat ya? Barnabas yang terkenal baik hatinya. Masih ingat kan di cerita Ananias dan Safira? Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap sedia kepada Tuhan. Nah, tapi sebelum next, ini sudah kisah yang baru. Kalau minggu lalu kita belajar Cornelius itu bertobat sampai ditulis 2 pasal. Kenapa? Pertobatan Paulus saja hanya beberapa ayat dalam perjalanan ke Damaskus. Tapi Cornelius begitu penting. Ini adalah awal pekerjaan Tuhan kepada orang yang bukan Yahudi. Dan hari ini kita lihat ini bukan hanya orang saja, tapi sebuah komunitas di luar Yerusalem di Antioquia.
Ya, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Tuhan, ternyata di sana juga sudah ada jemaat. Ini sudah di luar Yerusalem. Nah, di Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai 12 masih ada Petrus. Tapi dari 13 sampai selanjutnya ini sudah kisah Paulus atau Saulus. Next. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus. Tarsus ini kampungnya si Paulus, untuk mencari Saulus. Nah, kenapa? Karena dia tahu Saulus ini ditakutin orang. Ya kan, namanya juga pembunuh kan, teroris gitu kan. Wah, ya udahlah, Saulus kita sama aja lah. Dan setelah mereka bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Jadi inilah ceritanya kenapa Saulus sudah berada di Antioquia. Next. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi di Antioquia lah kata Kristen itu pertama kali. Ini makanya ini sangat signifikan. Nah, baru kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 13. Tadi dibacakan dari ayat 1 sampai 12. Pagi ini kita khusus bahas ayat pertama sampai ketiga. Ayat pertama. Oke, ini dia perjalanan mereka sebelum ayat pertama ya. Jadi ini Yerusalem, itu Antioquia, Antiok ya. Nah, nanti di pembacaan dibilang mereka ke Salamis di Pulau Siprus. Nah, ini adalah perjalanan misi dari Paulus yang pertama. Dimulai di Antioquia dan dia pulang juga nanti ke Antioquia, Antiok. Oke. Nah, next ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Niger artinya apa? Negro ya. Niger artinya negro. Ini Simeon ini pernah ingat di mana kejadian kisahnya? Dia diminta membawa salib Yesus. Jadi dia dari Afrika, dari Libya. Dan Lukius orang Kirene. Jadi si Simeon dan Lukius ini kampungnya sama. Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Nah, ini mereka kecilnya sama. Satu menjadi pendakwa Yesus, satu pengikut Yesus. Dan Saulus. Jadi mereka ini ada pengajar-pengajar di sana. Dan tadi dikatakan di 11 mereka sudah 1 tahun lamanya di sana. Mengapain? Melakukan karunia mereka, mengembangkan panggilan mereka. Next. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan as they minister to the Lord, sebagaimana mereka melayani Tuhan. Nah, jadi gaya hidup mula-mula itu apa? Berdoa dan berpuasa. Kalau kita kembali di Kisah Para Rasul 2, ini yang mereka lakukan. Dan ini terus di gereja di Antioquia juga ini yang mereka lakukan. Dan kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tidak dikatakan kan, maka mereka pengajar-pengajar itu masuk sekolah Alkitab. Tidak, ini tugas yang utama yang mereka lakukan. As they minister to the Lord, sebagaimana mereka melayani Tuhan. Waktu kita saat teduh di rumah, di gereja, kita sedang melayani Tuhan. Dan ini sangat penting untuk kita. Kemarin di doa pagi, Reverend Victor Theo juga mengingatkan bagaimana pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan. Dia membagikan dari kisah benih yang ditabur ya. Ada 4 jenis tanah: hati yang keras, terganggu, hati apa lagi? Hati yang tersakiti, itu lagu ya. Hati yang enggak, sebelumnya baik. Hati yang dangkal, berbicara tentang kondisi hati. Tapi semuanya Tuhan bisa ubahkan, apapun jenis hatinya, asal kita mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita merasa saya sepertinya dipanggil melayani, tugas kita yang utama dan yang pertama adalah kita minister to the Lord, melayani Tuhan.
Saya seringkali waktu mau mempersiapkan khotbah juga ngeheng. Ngomong apa ya saya hari Minggu gitu. Bukan berarti saya nggak ada, tapi tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Makanya kita perlu semuanya waktu datang kepada Tuhan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar khusus di 3 ini, dan ini yang membuat gereja ini juga terus berkembang. Mereka memiliki waktu berhubungan dengan Tuhan, dan mereka mendengar suara Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dari Solus bagiku. Nah, kalau kita gimana itu suaranya? Khususkanlah Barnabas gitu, mungkin saudara ya. Gimana itu detailnya gitu kan? Nah, saya itu yang anak Ibu Alis yang Jaki itu kan masih 4 tahun kalau nggak salah ya. Ya, dia bahasa Inggrisnya pernah coba kan ngomong sama dia, sampai kita nggak ngerti, cepat sekali. Saya sudah mengenal bahasa Inggris mungkin dulu di SMP, di SD itu kelas 6 kan. SMP, SMA, kuliah, dan sampai hari ini juga nggak bisa secepat dia. Padahal saya tanya ibunya, mamanya, Ibu ini nggak pernah dileskan gitu kan, saking bingungnya saya awalnya gitu. Enggak, dia dari kecil aja saya bilangin gitu, dan akhirnya dia bisa ngomong gitu. Nah, maksud saya ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita juga bisa mendengar suaranya. Sama kayak sejak itu tadi kan. Karena kita dari orang yang belajar bahasa Inggris kan, kita mengerti kan, wah ini past tense, ini gitu, kok ini kok kayak ngalir aja gitu kan, gitu. Kami juga tadi di mobil mereka ngomong, kita nggak ngerti, cepat kali dia ngomong gitu. Harus diulang. Kenapa? Karena mereka terbiasa. Demikian halnya juga kita, kalau kita terbiasa berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, kita sudah pasti tahu suara itu. Amin. Nah, dan di ayat 3 waktu mereka dengar, apa yang mereka lakukan? Next. Oke, sebelum ke sana, sama seperti biji itu bertumbuh di tempat yang gelap, tidak kelihatan. Iman kita bertumbuh waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu nggak kelihatan. Kita doa pagi atau sore atau kapan aja, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi disitulah benih itu bertumbuh, ya, pelan-pelan bertumbuh, pecahlah benihnya, mulai berakar. Nah, sampai sebesar apapun pohonnya, benihnya selalu kecil. Nah, dan dalam diri kita ini sudah ada benihnya, ya. Bagaimana kita melihat potensi dan lain sebagainya, ada benihnya. Bagaimana kita mau bersekutu dengan Tuhan, itu yang akan menumbuhkan kita. Jadi NLAC, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, gimana ya mendengar suara Tuhan? Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Next. Nah, di ayat ketiga, waktu mereka dengar suara itu, ini gaya hidup mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Mereka memfokuskan diri bersama Tuhan. Kira-kira kalau pagi hari kita tahu Tuhan hadir, apa yang kita lakukan? Kita akan belajar dari Abraham ya, di kitab Kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Next. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Judul berikutnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan tadi dikatakan detailnya hari sedang panas. Kalau hari panas ini juga ada alasan untuk kita, wah ngapain gitu ya kan? Ya, harinya panas gitu, atau hari hujan ngapain gitu. Tapi ketika hari panas, apa yang dilakukan Abraham? Dia langsung bersujud sampai ke tanah, menghormat kepada Tuhan. Dan lucunya tadi katanya dilihatnya 3, tapi dia berkata Tuanku, ya. Ini berbicara tentang Trinitas Tuhan, ya. Tuanku. Nah, apa yang dilakukan Abraham? Abraham punya kesibukan yang lain nggak punya. Abraham punya masalah nggak punya. Tapi begitu dia tahu Tuhan hadir, Tuhan itu bukan satu di antara hal yang penting lainnya.
Tapi Tuhan itu utama bagi hidup. Dan ini yang dilakukan oleh Abraham. Abraham, dia berlutut menyongsong mereka dan sujudlah ia sampai ke tanah. Kalau kira-kira hari ini kita bertemu dengan Pak Jokowi, kira-kira respon kita bagaimana? Pasti sikap kita akan berbeda, benar ya? Pasti sikap kita akan berbeda, saya percaya itu. Nah, Abraham ketika dia melihat Tuhan datang, dia berlutut bersujud sampai ke tanah. Ini nggak main-main, saya ada dalam hadirat Tuhan. Dan ini yang Yesus ingatkan. Yesus ingatkan di dalam Lukas 10. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tahu cerita ini ya, Marta dan Maria ya? Tahu ya? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Mungkin sebagai panggilan hidup kita banyak, pekerjaan kita, tuntutan kita banyak ya. Saya sebagai pendeta, sebagai bapak, sebagai ayah, tuntutannya banyak. Nah, kalau kita tidak menempatkan Tuhan di dalam prioritas, maka kita akan menjadi Marta. Kita akan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena Tuhan itu tidak satu di antara banyak prioritas yang lain. Tuhan itu di atas prioritas yang lain. Waktu kita tempatkan Tuhan itu menjadi prioritas, saya percaya yang lain ini akan tersusun, akan jatuh dengan baik. Tapi kalau kita tidak tempatkan Tuhan menjadi prioritas, maka sebaliknya, kalau kita tempatkan Tuhan jadi prioritas, kita jadi orang baik kan? Pasti jadi orang baik. Kalau kita tempatkan Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita jadi orang baik kan? Pasti kita jadi orang baik. Dan ketika kita tempatkan Tuhan yang pertama, sama seperti Abraham tadi, yang lain akan mengikuti jadi baik. Amin. Kalau tidak, kita akan menyusahkan diri dengan banyak hal. Nah, inilah gaya hidup jemaat mula-mula. Mereka berdoa dan berpuasa. Next, ada penginjil dari Skotlandia, Charles Chambers. Beriman itu tidak berarti kita selalu tahu kemana kita dipimpin, tetapi iman membawa kita mencintai dan mengenal Dia yang memimpin kita. Mengenal Dia yang memimpin itu terlebih utama. Tidak ada jalan pintas untuk memperoleh pimpinannya. Ya, sekarang banyak jalan pintas. Wah, di sana ada si ini bisa mendoakan, dia tahu, kita lari ke sana kan. Wah, KKR ini bisa begini, kita lari sana, lari sini gitu kan. Kita harus mewaspadai teknik-teknik manipulatif yang katanya untuk mencari petunjuk dan pimpinan Tuhan, termasuk yang berbentuk ritus Kristiani. Beribadahlah dengan setia dan kenalilah Dia serta firman-Nya jika kita rindu untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Maukah kita rindu dipimpin oleh Tuhan? Jemaat mula-mula ini yang mereka lakukan. Tidak ada jalan pintas. Mereka berdoa dan berpuasa. Next, ini bagian dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi jemaat di sana meletakkan tangan atas kedua orang itu dan membiarkan keduanya pergi. Inilah misi yang pertama yang dicatat di dalam gereja. Jadi inilah alasan mengapa gereja pergi, untuk memberitakan Injil. Masalahnya seringkali kita pikir gereja itu bukan kita. Gereja itu adalah terpisah dan kita pikir, berkat Tuhan apa hari ini yang saya lihat dari gereja. Masalahnya adalah kita juga gereja. Katakan kiri kananmu, kamu gereja. Kita semuanya gereja. Secara pribadi kita gereja. Pertanyaannya, apa yang kita saksikan kepada dunia? Kepada lingkungan di mana kita berada. Mereka membiarkan keduanya pergi. Kemana mereka pergi? Diutus untuk memberitakan Injil, untuk memuliakan Tuhan. Dan bukankah tujuan kita semuanya untuk memuliakan Tuhan? Inilah tujuan kita. Kenapa kita berumah tangga? Ya, untuk memuliakan Tuhan.
Kenapa kita menjadi suami? Untuk memuliakan Tuhan. Kenapa saya memilih menjadi orang tua? Untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi center hidup kita, maka bagaimana kita berkeluarga, menjadi orang tua akan berbeda. Tapi kalau kita sebaliknya, aku pengen menikah untuk bahagia, maka sulit. Yang terjadi nanti saling menuntut, ya kan? Wah, kalau aku pengen bahagia, kau begitu. Tapi kalau aku pengen keluargaku untuk mempermuliakan Tuhan, maka akan sebaliknya. Kita akan menjadi saling melayani satu dengan lain. Nah, inilah tugas gereja. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Gereja bukan gedung ini, gereja adalah saudara dan saya. Kita bersyukur salah satu dari kita juga jemaat di sini sudah menjadi hamba Tuhan. Tapi tidak semua mungkin harus menjadi pastor. Tapi semua kita adalah gereja. Semua kita harus menjadi saksi. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Dengan memiliki hubungan dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.